Halo, apa kabar Evans? Luar biasa, Yesus dahsyat. Wih, yuk sekarang kita mau mulai ibadah kita hari ini. Tapi sebelumnya kita mau bersatu dulu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah kembali memimpin kami, Tuhan, selama seminggu ini, Tuhan. Tuhan, bila sebentar kami mulai ibadah kami, Tuhan, pada hari ini, Tuhan. Walaupun masih online, Tuhan. Tapi kami mesrahin semuanya Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang tolong pimpin Tuhan ibadah online ini dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin.
Shalom, kali ini kita akan sama-sama membahas dalam sebuah topik bertumbuh dan berbuah di masa sukar. Satu pertanyaan yang perlu kita jawab dan renungkan sepanjang renungan ini, yaitu apakah kita bisa bertumbuh dan berbuah di masa sukar? Saya teringat dengan sebuah pengalaman ketika saya melihat deretan pohon-pohon di tengah ruas jalan di kota Makati di mana saya tinggal saat ini, itu ditebang oleh pemerintah. Tapi kemudian muncul pertanyaan saya, kenapa ketika proses ditebang itu mereka tidak menebang sampai ke akar-akarnya, bahkan kemudian ditarik akarnya dari permukaan tanah. Tetapi yang saya lihat itu adalah pemerintah membiarkan si pohon-pohon itu ada batang yang masih ada di atas permukaan tanah, itu sekitar 80 cm sampai 1 meter. Nah, tapi dalam hitungan ternyata minggu, bulan, saya menemukan jawaban itu, saya mendapatkan jawaban itu. Kan ternyata dari batang-batang pohon itu keluar tunas-tunas. Ada keluar ranting-ranting yang baru. Tunas-tunas itu bertumbuh dan bertumbuh lagi dan akhirnya menjadi seperti pohon sedia kalanya. Dan itu masih ada dan bisa terlihat saat ini di ruas jalan itu. Teringat dengan sebuah perumpamaan yang Yesus sampaikan di dalam Matius. Sebuah ilustrasi seorang penabur. Dia menaburkan benihnya dan kemudian jatuh kepada beberapa jenis tanah. Kita akan memperhatikan itu untuk menjawab tadi pertanyaan, apakah memang kita bisa bertumbuh dan berbuah di tengah-tengah masa sukar? Jawabannya bisa. Mari perhatikan sama-sama Matius 13 dari ayatnya yang ke-18. Berkaitan dengan firman Tuhan ini, maka apa yang harus diperhatikan? Adanya ladang. Perhatikan di mana benih itu ditabur pada sebuah tanah yang subur, maka benih itu akan bertumbuh. Maka benih itu yang kemudian akan menghasilkan buah. Nah, melihat itu, maka yang pertama kalau kita mau bertumbuh dan berbuah di masa sukar, kita harus memiliki hati. Hati yang apa? Hati yang subur. Hati yang siap untuk diolah, siap untuk dibajak, siap untuk ditaburi benih. Karena kalau hatinya tidak memiliki keleluasaan seperti demikian, maka ilustrasi yang kita lihat, perumpamaan yang kita lihat di dalam firman Tuhan ini dikatakan apa? Benih itu tidak akan bertumbuh. Benih yang bertumbuh pun juga bahkan tersendat pertumbuhannya, tidak sampai kepada buahnya, kemudian mati. Nah, yang kedua, kemudian saya tiba-tiba teringat, bagaimana ya kalau dengan kaktus? Bagaimana dengan tanaman-tanaman yang bertumbuhnya di tengah-tengah sebuah ladangnya yang kering, yang terlihat dengan mata kita, itu kering. Syarat yang kedua, kalau kita mau bertumbuh di dalam masa sukar, apa yang ada di dalam firman Tuhan di dalam Mazmur pasalnya yang pertama, ayat yang ketiga. Di situ dituliskan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebuah pohon akan tetap bertumbuh dan berbuah kalau dia itu ada di tepi aliran sungai. Dan kita tahu sumber mata air itu yang ada yang perlu. Dan ketika kaktus itu bertumbuh, maka akarnya itu ke dalam. Ketika akarnya itu ke dalam mencari sumber mata air, itu membuat akhirnya dia bisa bertahan. Perhatikan ini. Bayangkan saudara, tatkala ketika pohon ini yang berbuah yang begitu bagusnya, tiba-tiba ada orang yang menebangnya. Mungkin situasi itu pernah saudara alami atau kita pernah mendengarnya. Itu bagaikan seseorang yang punya sebuah kejayaan tiba-tiba hancur oleh karena satu masa tertentu yang Tuhan izinkan. Sama juga dengan tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Ayub, bagaimana kejayaannya tiba-tiba hilang, hancur. Kemudian Daniel, Sadak, Mesak, dan Abednego, mereka yang harus hidup di dalam masa perbudakan kerajaan Babel. Kemudian kita melihat juga bagaimana murid-murid Tuhan Yesus sendiri yang hidup normal dia, namun ketika hidup bersama dengan Tuhan Yesus, kehidupannya mengalami totalitas berubah. Apalagi ketika mereka melihat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, mereka kemudian kocar-kacir. Tapi kemudian kita bisa melihat di sana, hidup itu tidak berhenti, pertumbuhan itu tidak berhenti sampai saat itu saja. Ayub kembali melihat kemuliaan di atas semuanya. Keluar pernyataan dalam dirinya, sekarang mataku sendiri memandang Tuhan. Dia mengalami
pembaharuan. Kemudian Sadrak, Mesak, dan Abednego dan juga Daniel dipakai Tuhan. Bukan cuman pada saat itu titik situ saja, bahkan ketika masa pemerintahan berganti pun juga tetap dipakai oleh Tuhan. Kita melihat bagaimana juga murid-murid Tuhan Yesus juga dipakai oleh Tuhan luar biasa. Meskipun mungkin memang ada diakhiri dengan seperti orang bilang mengenaskan. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Perhatikan saudara, perhatikan yang kedua, kalau si akar ini dekat dengan sumber mata air yang benar, maka dia akan tetap mengalami pertumbuhan. Dan kita tahu siapa itu sumber air itu. Percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria yang menyatakan bahwa dialah sumber air itu, maka kita harus dekat dengan dia. Maka yang ketiga, saya teringat harus benihnya juga itu adalah benih yang tepat. Benih yang tepat, tidak bisa asal-asalan. Kenapa nggak semua pohon itu bisa tumbuh di padang gurun? Tetapi kaktus yang sudah jelas-jelas sekali itu membuktikan dia bisa tumbuh di sana. Kenapa pohon stroberi itu tidak bisa ditanam di sebuah daerah itu yang tidak sejuk, tingkat panasnya itu yang tinggi? Karena tidak cocok benihnya. Bagaimana supaya kita tetap bisa bertumbuh di dalam masa sukar kita, bahkan berbuah, maka kita harus menyadari benih apa yang terjadi yang tumbuh dalam kehidupan kita. Kali ini kita hidup di dalam sebuah zaman yang gampang sekali. Gampang apa? Gampang untuk menerima informasi. Tapi informasi mana yang memberikan pertumbuhan? Perhatikan sama-sama apa yang ada di dalam 1 Petrus, pasal yang pertama, ayat yang ke-24 dan 25. Saya bacakan. Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jadi yang ketiga, benihnya harus benar. Benih apa yang akan tetap tinggal di tengah-tengah masa kesukaran? Itu adalah firman. Firman yang hidup, yang menghidupkan kita. Jadi 3 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, kita harus memiliki hati yang subur, yang siap untuk dibajak dan diolah oleh Tuhan. Yang kedua, kita harus tetap berada di sisi air, sumber air yang hidup. Yang ketiga, izinkan benih itu bertumbuh, benih yang benar, benih yang sejati, yang memberikan kehidupan, benih yang datangnya daripada firman Tuhan dan kebenaran daripada Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik semuanya. Selamat bertumbuh, selamat berbuah di tengah-tengah masa kesukaran. Nah, ibadah online kita udah beres nih. Saya yakin kita semua diberkati melalui pujian dan firman Tuhan yang baru kita dengerin tadi ya. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Happy Sunday, stay healthy and stay safe ya guys. God bless you.